Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Istiqomah, NPM 1817051004 dari kelas B. Jadi, saya akan memberikan jawaban atas UTS pemrosesan data terdistribusi. Dimulai dari soal yang pertama. Untuk poin yang A, centralized data center itu merupakan sebuah data center yang tersentralisasi. Jadi, untuk kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya yang pertama yaitu mudah untuk melakukan manajemen dan pengaturan, yang kedua tidak membutuhkan biaya operasional yang tinggi, yang ketiga proses update data dan informasi pada basis data lebih cepat. Jadi untuk centralized data center ini sendiri, itu kan servernya terpusat dia database-nya, sehingga dia tidak membutuhkan biaya yang tinggi untuk pemasangannya karena hanya membutuhkan sebuah server ibaratnya, hanya membutuhkan sebuah server dan tidak membutuhkan tambahan-tambahan server lagi untuk cabang-cabang, ya intinya tidak membutuhkan cabang gitu untuk server karena dia kan centralized. Lalu dia juga biaya operasionalnya tidak tinggi gitu karena ya untuk manajemennya, terus untuk pengaturan dan sebagainya itu cukup mudah gitu. Terus dia proses update data dan informasi pada basis data itu lebih cepat. Jadi karena dia tersentralisasi, otomatis update data dan informasinya itu lebih cepat gitu dibanding dengan yang distributed. Namun kekurangannya itu yang pertama, server sebagai pusat basis data akan bekerja dengan berat, lalu mudah mengalami gangguan dan kerusakan jika spesifikasi server tidak memadai. Lalu jika server mengalami gangguan, maka seluruh aktivitas atau proses akan terganggu. Jadi karena dia servernya tersentralisasi, otomatis beban kerjanya itu semua dia yang menanggung gitu, sehingga dia akan memiliki beban kerja yang sangat berat. Dan jika spesifikasi servernya tidak memadai untuk melakukan pekerjaan yang berat tersebut, maka akan sering mengalami gangguan dan kerusakan. Sehingga akan lebih baik jika server dalam centralized data center ini itu memang dipasang dengan spesifikasi yang sudah cukup tinggi dan memadai jika memang diketahui bahwa instansi atau perusahaan ini memiliki lalu lintas data yang cukup padat gitu. Nah, jadi servernya ini kalau mengalami gangguan, maka seluruh proses atau aktivitas itu pastinya akan terganggu karena tidak ada istilahnya yang lain saling membackup atau sebagainya, karena server ini hanya bekerja dengan sendirinya dan dia mengemban beban yang sangat berat gitu untuk setiap proses dan aktivitas. Lalu kalau distributed data center itu merupakan data center yang terdistribusi, misal kayak sebuah toko punya cabang di mana-mana dan dia toko pusatnya ada database pusatnya di situ, lalu di tempat lain juga dia ada database servernya juga, di tempat lain juga ada. Contohnya mungkin Google ya, Google kan dia ada database pusatnya di Amerika, terus di negara lain juga ada database servernya sendiri, di tempat lain juga ada. Jadi kalau antar database itu mereka hanya mengurusi database mereka sendiri, tapi tetap memberikan informasi kepada database pusat. Nah, jika server database di satu tempat ini mengalami gangguan, maka itu tidak akan mempengaruhi server di tempat yang lain. Tapi dari database pusat itu bisa membackup gitu. Ibaratnya bisa membackup ke si server yang mengalami gangguan ini. Jadi untuk kelebihannya itu dia tidak bergantung kepada basis data pusat. Lalu yang kedua, database pusat dapat bekerja dengan efisien. Dan yang ketiga, akses informasi lebih cepat, terutama jika lalu lintas data sedang padat. Jadi kan karena dia servernya banyak gitu ya. Terus ada ada basis data pusatnya juga. Jadi dari tiap cabang ini selalu memberikan informasi ke situ. Lalu sehingga dia ya akses informasinya lebih cepat gitu, dan otomatis mereka juga memiliki spesifikasi yang cukup tinggi untuk tiap servernya gitu, sehingga kekurangannya itu biaya operasionalnya tinggi, biaya implementasinya tinggi, dan hanya cocok untuk perusahaan besar. Jadi biaya implementasinya tinggi, dia ini pemasangannya karena spesifikasinya tinggi, terus servernya juga banyak, sehingga ya untuk pemasangannya itu cukup tinggi harganya. Lalu operasionalnya juga untuk manajemen dan sebagainya itu cukup tinggi harganya, dan dia pastinya cocok hanya untuk perusahaan yang besar. Lalu virtualization itu merupakan
teknologi yang membantu kita menggunakan sumber daya efisien perangkat keras yang tersedia. Jadi intinya virtualization ini berfungsi untuk memisahkan antara fungsi sesungguhnya dari sebuah sistem dengan hardware-nya gitu. Sehingga si fungsinya ini bisa bekerja secara optimal di sistem tersebut. Nah, untuk jenisnya yang pertama ada server virtualization, itu memungkinkan melakukan lebih banyak fungsi spesifik dan melibatkan pemartisian atau pembagian sehingga komponen dapat digunakan untuk melayani banyak fungsi. Bisa dilihat dia bekerja dengan optimal gitu kan. Lalu yang kedua, operating system virtualization. Ini adalah cara yang berguna untuk menjalankan Linux, Windows, atau lingkungan sistem operasi lainnya secara berdampingan. Lalu yang ketiga itu network functions virtualization. Itu memisahkan fungsi utama jaringan seperti layanan direktori, berbagi file, konfigurasi IP, sehingga dapat didistribusikan di antara lingkungan. Lalu yang keempat itu desktop virtualization. Itu memungkinkan administrator pusat atau alat administrasi otomatis untuk menyebarkan lingkungan desktop yang disimulasikan ke ratusan mesin fisik sekaligus. Lalu soal yang selanjutnya, untuk poin yang A, yaitu perbedaan dari arsitektur client server dan peer-to-peer. Jadi kalau peer-to-peer ini tidak membutuhkan sistem operasi berbasis server, sedangkan kalau client server itu membutuhkan sistem operasi untuk basisnya server. Karena perbedaan yang lainnya lagi yaitu kalau client server itu membutuhkan server sebagai pusat jaringannya, sedangkan kalau peer-to-peer itu tidak membutuhkan. Lalu yang ketiga, peer-to-peer ini memiliki tingkat keamanan yang rendah, sedangkan client server memiliki keamanan yang tinggi. Jadi kalau peer-to-peer ini semua komputer yang terhubung di dalam arsitekturnya itu mereka memiliki peran yang sama gitu. Mereka mengatur keamanannya sendiri, tiap komputer masing-masing, lalu mereka memasang username dan passwordnya sendiri. Lalu jika ingin berkomunikasi antar satu komputer dengan yang lainnya, itu ya mereka langsung saja berkomunikasi gitu. Sedangkan kalau client server kan mereka harus merequest kepada servernya dulu, lalu servernya akan mereply gitu dari si klien yang lain yang dihubungi oleh klien satunya ini. Sehingga peer-to-peer ini keamanannya kan rendah karena mereka yang ngatur semuanya sendiri gitu. Terus persamaan arsitektur client server dan peer-to-peer ini keduanya digunakan untuk berbagi data. Lalu keduanya merupakan jaringan untuk transmisi data atau komunikasi data. Dan keduanya akan kewalahan jika terlalu banyak komputer yang bergabung. Bisa dilihat di sini, ini kan contoh peer-to-peer, ini contoh client server ya. Jadi mereka dua-duanya ini bakal kewalahan kalau misal terlalu banyak komputer yang bergabung. Kalau misal di peer-to-peer sendiri itu akan kesulitan untuk ya mengatur username, terus passwordnya, lalu keamanan sistemnya juga. Terus kalau di client server ini akan sulit karena jika semakin banyak maka akan memperberat kerja dari si servernya. Karena berarti dengan begitu servernya harus di-upgrade lagi sehingga baru komputernya bisa berjalan sesuai dengan spesifikasi dari si servernya. Tapi itu kan cukup memberatkan gitu. Tetap saja datanya akan terdistribusikan secara lambat gitu. Lalu selanjutnya, komunikasi data sinkronus itu merupakan komunikasi data yang real time. Pengiriman pesan melalui metode komunikasi sinkronus ini menggunakan kecepatan tinggi dan dapat diterima di waktu yang bersamaan. Jadi kalau sinkronus ini kan real time, misal kayak video call atau misal streaming dan sejenisnya, intinya dia itu real time. Terus kalau asinkronus itu penyampaian atau penerimaan pesan yang menggunakan komputer dan layanan daring sebagai media untuk komunikasi. Metode ini menggunakan waktu yang tidak tepat sehingga komunikasi yang dilakukan tertunda. Jadi setiap pengiriman data itu dia menggunakan satuan dia per bit dengan satuan waktu. Nah, tiap datanya ini itu memiliki start and stop. Jadi dia itu untuk meminimalisir terjadinya gangguan jika lalu lintas datanya itu sedang padat gitu. Terus jenis-jenis topologi jaringan dalam distributed data process. Yang pertama, untuk topologi jaringan ini ada topologi star, topologi mesh, ada topologi bus, tree, terus ring. Nah, untuk yang pertama itu topologi star. Ini contohnya, dia itu menghubungkan saling terhubung melalui sebuah perangkat pusat. Jadi hub ini sebagai pusatnya. Lalu
Pada topologi star, seluruh data yang terkirim dari satu komputer ke komputer lain harus melalui perangkat pusat terlebih dahulu. Jadi misal dari komputer A mau menghubungi komputer B, itu dia melalui hub ini dulu atau melalui perangkat pusat ini dulu, baru disampaikan kepada komputer B. Untuk star ini sendiri biasanya menggunakan kabel UTP. Nah, lalu selanjutnya topologi mesh, itu dia setiap perangkat yang ada dapat berkomunikasi secara langsung dengan perangkat lainnya dikarenakan perangkat akan saling terhubung yang dikenal dengan dedicated links. Bisa dilihat di sini kan kayak hubungan kabelnya itu, hubungan jaringan mereka ini langsung gitu loh. Jadi walaupun memang agak ribet, nah kekurangannya di situ sih, dia jaringannya cukup rumit gitu. Bisa dilihat kan dia jadi bisa langsung terhubung antar komputer yang bersebelahan, berseberangan, dan sejenisnya. Nah, dia ini makanya di tiap komputer itu harus ada perangkat input dan output karena mereka menerima pesan itu secara langsung gitu loh. Setiap jaringan komputer ini berhubungan secara langsung. Lalu selanjutnya itu ada topologi bus. Ini merupakan sebuah topologi yang paling sederhana dan jaringannya itu berskala kecil. Dia ini dihubungkan dengan kabel koaksial. Jadi kalau kabel utama atau backbone ini mengalami kegagalan, maka ya jaringannya tidak dapat saling terhubung atau jaringan topologi busnya ini bakal gagal gitu. Jadi dia kalau mau menghubungi satu komputer dengan yang lainnya itu, pertama komputer A ini akan memancarkan sinyal ke semua komputer, lalu kalau sinyalnya itu cocok dengan komputer yang dituju, maka sinyalnya akan diterima. Jika tidak, maka sinyalnya akan dibuang oleh komputer yang tidak cocok tersebut. Nah, kali topologi ring ini dia menghubungkan antar node satu dengan node yang lain. Nah, jadi dia akan cukup sulit untuk menambah komputer karena dia kan jaringannya harus menghubungkan di sisi kanan dan di sisi kiri gitu. Jadi cukup sulit untuk menambahkan node di topologi ring ini. Nah, jika akan menghubungi dari komputer A ke komputer E, itu maka menghubunginya tidak bisa langsung, jadi harus mutar. Dia melakukan ya perputaran looping gitu. Jadi dari komputer A ke komputer B, C, D, baru dia sampai ke komputer E. Nah, pada topologi ring ini dia komunikasi datanya itu, untuk transmisi datanya itu menggunakan bantuan sebuah token gitu istilahnya. Nah, lalu topologi tree itu ini merupakan gabungan antara topologi star dengan topologi bus. Jadi tiap-tiap topologi star itu digabungkan dengan cara topologi bus. Jadi misal dari kelompok jaringan yang satu, jika ingin menghubungi kelompok jaringan yang dua, maka dia menghubungi melalui hubnya gitu. Melalui hubnya baru sampai kepada kelompok jaringan yang dua. Lalu modem itu merupakan singkatan dari modulator dan demodulator. Fungsinya itu sebagai pemancar sinyal. Modem akan menghubungkan jaringan lokal dengan jaringan internet. Jadi kalau cara kerjanya modem sendiri itu pertama modulator. Modulator ini dia fungsinya untuk ibaratnya itu menumpangkan pada gelombang pembawa sinyal ke sinyal informasi atau pesan. Nah, nantinya ini bakal selanjutnya itu bakal diubah dari sinyal digital. Sinyal digital itu cuma yang 0, 1, ya biner itu, yang hanya bisa dibaca oleh komputer. Dari sinyal itu akan diubah ke sinyal analog yang bisa dibaca secara umum atau bisa dibaca oleh si jaringan internetnya. Sehingga nantinya ketika dibalas oleh jaringan internetnya, itu akan ditangkap oleh demodulator. Di demodulator ini, dari sinyal informasi itu akan dipisahkan dengan si sinyal pembawa akan dipisahkan dengan sinyal pembawa yang memiliki frekuensi yang tinggi. Selanjutnya itu akan diubah dari sinyal analog ke sinyal digital sehingga pesannya itu bisa diterima oleh komputer kita sehingga kita sebagai pengguna itu bisa mendapatkan pesan yang kita inginkan gitu. Ini contoh. Ini sinyal analog nih seperti ini. Kalau sinyal digital ini yang 0101, kalau ke bawah ya 0101 begini. Terus ini contoh pemasangannya, misal dari kabel telepon. Sebenarnya modem kan macam-macam, ada yang dari telepon, ada yang langsung tertanam di situ juga.
Jadi dari kabel telepon dia masuk ke phone line splitter. Jadi ini ada yang ke sambungan telepon, ada juga yang ke modemnya ini atau ke routernya. Terus nanti disambungin pakai kabel LAN ke komputer kita sehingga tersambunglah internet ke komputer kita. Lalu selanjutnya peranan keamanan. Nah, untuk poin A, jadi peranan keamanan data itu yang pastinya untuk melindungi hal-hal yang terdapat dalam basis data kita atau database sebuah data yang terproses secara terdistribusi. Nah, selain itu peranannya juga adalah untuk menjaga keamanan data, terus membuat sebuah akses khusus. Jadi salah satu keamanan data ini juga dia membuat akses khusus jika seseorang ingin memasuki ruang data center. Jadi ruang data center ini kan merupakan sebuah ruangan yang vital banget gitu ya. Jadi hanya orang-orang khusus lah yang boleh masuk. Misal ya hanya si yang biasa manage database-nya ya cuma orang itu aja gitu yang punya akses khusus untuk ke ruangan data center. Kalau tidak, maka kalau misalnya sembarang orang yang masuk, bisa saja terjadi kebocoran data. Nah, lalu akses ke aplikasi database itu juga sudah diatur agar diberikan kepada pihak yang memiliki tanggung jawab. Jadi misal dia punya tanggung jawab untuk ngatur data aplikasi database, ya dia cuma ngatur aja. Kalau dia ngedit database-nya, ya dia cuma ngedit aja. Kalau dia cuma bisa ngelihat database, ya dia ngelihat aja gitu. Punya tugasnya masing-masing. Lalu yang poin B, enkripsi itu proses yang dilakukan untuk menyandikan plain text menjadi ciphertext dengan tujuan pesan tersebut tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Ibaratnya kayak kalau kita ngirim pesan itu, sistem ini memiliki sebuah pesan rahasia gitu. Pesan rahasia yang bisa diterima oleh ibaratnya pesan yang kita sampaikan itu akan terrahasiakan sampai tiba pada penerimanya. Nah, lalu kalau public key ini itu adalah sebuah kunci yang dimiliki oleh semua orang saat akan menerima pesan ataupun mengirim pesan, dan kunci ini itu terpublish saja gitu. Kalau private key itu kuncinya hanya diketahui dan dimiliki oleh masing-masing penerima pesan. Mungkin akan lebih jelas di gambaran ini selanjutnya. Nah, ini contoh plain text itu seperti ini. Kalau ciphertext itu dia kayak kode khusus gitu. Untuk 3 huruf pertama ABC ini akan dipindahkan ke belakang sehingga alfabet itu akan maju sebanyak 3 huruf gitu. Nah, ini untuk gambarannya. Jadi misal dari A itu mau ngirim pesan ke B, maka B ini akan memberikan atau B ini telah menyediakan gembok dan kunci publiknya mereka untuk dipasangkan ke untuk si A ini. Nanti pesan dari si A ini akan digembok dan dikunci dengan public key dari si punya B. Lalu setelah dikirimkan ke B, maka B ini akan membuka pesan tersebut dengan private key yang mereka miliki, sehingga pesannya ini nanti tidak akan diganggu oleh siapapun, tidak akan di otak-atik atau diobrak-abrik, diacak-acak, diedit sebagainya oleh siapapun. Karena public key yang dimiliki oleh si B ini hanya cocok dibuka dengan private key si B gitu. Begitupun sebaliknya jika si B mau membalas pesan kepada si A. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.